Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali yakni pada program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur, yang insya Allah kita akan mempelajari praktik tanda wakaf ya, yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, tapi terkadang kita masih ada yang wakafnya itu salah ya. Ada yang kemarin ketika wakaf lazim dibaca terus ya, karena wakaf itu ada yang wajib berhenti, ada yang boleh berhenti tapi lebih baik terus, ada yang boleh terus tapi lebih baik berhenti, ada yang jais itu boleh berhenti boleh tidak, jadi macam-macam. Ada yang tidak boleh berhenti dan ada yang boleh milih wakaf di salah satu ya. Sekarang kita praktik tanda wakaf ya. Coba saya kepingin tahu, masih ingat enggak nama-namanya tanda wakaf ya? Kalau yang lam alif itu wakaf apa Bu namanya? Enggak boleh berhenti, wakaf mamnu atau la waqfa. Iya, atau la waqfa atau wakaf mamnu artinya tidak boleh. Kalau yang short lam Bu, kalau yang titik 3, kalau yang tim, kalau titik 3 namanya wakaf apa? Lupa. Nah, ini loh penting. saya kepingin tahu jenengan itu masih ingat apa enggak? Ya. Jadi Bu, tanda wakaf itu ada beberapa tanda yang harus kita hafal. Karena apa? Tanda wakaf itu seperti rambu lalu lintas di jalan raya. Kalau jenengan nggak hafal, lampu hijau terus, lanjut bablas, berarti nanti bakalan nabrak. Ya, sama. Ketika lampu merah, waktunya berhenti, ya. Tapi jenengan terus saja, ya salah gitu kan. Lampu hijau waktunya jalan, jenengan berhenti, ya ditabrak dari belakang, ya kan? Begitu. Jadi sama. Jadi di Al-Qur'an juga ada apa? Rambu-rambunya. Jadi inilah tanda wakaf ini, rambu-rambunya di dalam Al-Qur'an. Kalau di jalan raya rambu-rambunya cuman ada 3, merah, kuning, hijau. Tetapi kalau di dalam Al-Qur'an rambu-rambunya ada banyak. Makanya jenengan saya ulangi lagi agar jenengan itu bisa ingat dan bisa, yang belum tahu bisa hafal tentang rambu-rambu di dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama, mim. Mim ini mimnya kecil ada di atas. Bedakan mimnya wakaf dengan mimnya iklab. Kalau mimnya iklab itu ya lurus ke bawah, ekornya ke bawah. Tetapi kalau mimnya wakaf lazim itu ekornya ke samping. Nah, ini yang sangat-sangat sering salah.
Ya, bahkan murid-murid saya yang sudah lama ngaji pun kadang masih salah. Ketika ada mimnya waqaf lazim dia baca terus karena dikira mimnya iqlab. Ya, jadi harus bisa membedakan mana mimnya iqlab dengan mimnya waqaf lazim. Kalau mimnya iqlab itu ekornya mim itu turun ke bawah. Paham ya? Bisa dibayangkan ya? Ini mim terus turun ke bawah. Itu mimnya iqlab. Dan pasti apa? Pasti ditandai dengan bak ketemu bak sukun ketemu mim. Ya. Berbeda dengan waqaf lazim. Waqaf lazim itu mimnya ekornya ke samping. Tandanya harus berhenti. Ada peserta MTQ Bu, ya teman saya itu bagus sekali bacanya, qiraahnya bagus, suaranya bagus, lagunya bagus, nafasnya panjang, pokoknya sudah perfect, bagus. Tapi ketika ketemu waqaf lazim delala lupa, dibaca dia terus, sudah kebagusannya itu sudah hilang. Karena apa? Karena fatal. Kenapa Bu? Karena waqaf lazim itu wajib hukumnya untuk berhenti, harus ya, harus berhenti, wajib berhenti, seperti lampu merah, jangan nggak boleh ngenyang, ya, wajib berhenti. Itu waqaf apa Bu? Waqaf lazim yang ditandai dengan mim kecil ke samping. Oke, sekarang yang kedua, qaflam. Qaflam itu namanya al-waqfu aula, ya, makanya disingkat tandanya dengan tanda qaflam, artinya al-waqfu aula, yang punya arti lebih baik berhenti. Misalnya terus tidak apa-apa, tapi lebih baik berhenti, itu adalah qaflam. Namanya al-waqfu aula, itu lebih baik ya. Kalau bahasanya lebih baik berarti ketika jenengan terus tidak berdosa. Contoh lampu kuning hati-hati tapi jenengan banter, ya nggak apa-apa. Ya begitu. Jadi al-waqfu aula itu artinya lebih baik berhenti. Ketika jenengan mau terus nafasnya masih panjang, atau jenengan mau khataman, yang biasanya khataman itu kan bacanya biar cepet khatam ya, ada waqaf qaflam dia teruskan nggak apa-apa. Paham ya? Nah, sekarang waqaf jim. Jim ini semuanya kecil ya, tulisannya kecil di atas ya. Jim ini namanya waqaf jaiz, artinya boleh berhenti boleh lanjut, tidak ada yang lebih baik, semuanya baik, tidak ada yang lebih baik, timbangannya sama. Jenengan mau lanjut boleh, jenengan mau berhenti juga boleh. Itu namanya waqaf jaiz yang ditandai dengan huruf jim kecil. Ya, jadi tidak ada hukumnya lebih baik atau harus berhenti, enggak. Waqaf jaiz itu boleh apa? Boleh berhenti, boleh lanjut. Paham ya? Sekarang lanjut. Sekarang mu'anaqah. Namanya waqaf mu'anaqah, ditandai dengan titik 3 yang pastinya ada 2. Enggak ada mu'anaqah yang titik 3-nya cuma 1. Pasti titik 3-nya itu ada 2. Di situ jenengan harus milih salah 1. Kalau sudah berhenti di titik 3 yang pertama, maka titik 3 yang kedua harus lanjut. Kalau jenengan yang titik 3 pertama itu lanjut, maka berhentinya di titik 3 yang kedua. Paham ya? Jadi harus milih salah 1, mau berhenti di mana ya? Di yang pertama atau di yang kedua. Itu namanya waqaf mu'anaqah. Sambil dihafalin. Nanti saya tanya nanti. Kemudian yang kelima, sotlam. Lah ini kebalikannya dari qaflam. Kalau tadi qaflam namanya al-waqfu aula, kalau yang sotlam namanya al-waslu aula, yang artinya lebih baik lanjut ya.
Kalau yang qaf lam tadi lebih baik berhenti, kalau ini lebih baik lanjut. Tetapi kalau jenengan nggak kuat bu nafasnya, maka boleh berhenti di tanda waqaf short lam. Tidak perlu diulang lagi. Ya, tidak perlu diulang lagi. Tidak perlu mengulang lagi. Lanjut saja. Karena itu tanda waqaf. Cuman lebih baiknya lanjut. Tetapi ketika jenengan berhenti tidak perlu diulang lagi. Langsung lanjut ke bacaan berikutnya. Paham ya? Kalau al-waqfu aula nggak lanjut ya, pasti nggak lanjut. Maksudnya nggak Al-waqfu aula. Lanjut. Ya, lebih baik. Ya artinya untuk bacaannya lanjut. Oh itu memang ada tandanya sih. Iya, memang. Kalau al-waqfu aula memang dia lebih baik berhenti. Kalau yang biasanya al-waqfu aula itu lebih baik lanjut. Tetapi kalau jenengan berhenti sudah tidak boleh, tidak usah diulang, lanjut saja ke bacaan berikutnya. Tetapi kalau jenengan ingin lebih sempurna bacaannya, artinya dari segi makna saja sih. Dari segi maknanya jenengan kepingin lebih sempurna, maka ketika jenengan kalau kepingin ulang juga tidak apa-apa. Paham ya maksud saya? Kalau berarti itu lebih mengedepankan dalam segi makna. Biar apa? Maknanya nyambung dengan yang sebelumnya atau maknanya lebih sempurna. Tetapi ketika jenengan kayak saya kalau musabaqah, kalau lomba itu kalau diulang lagi kan butuh nafas yang lebih panjang ya. Jadi makanya ketika kita musabaqah, ketika kita qiraah, ketika kita lomba, kalau sudah berhenti di short lam ya enggak usah diulang, langsung lanjut ke bacaan berikutnya karena lebih mengedepankan dalam kekuatan nafas. Kalau jenengan di rumah istilahnya mau lebih mengedepankan dalam segi makna, monggo diulang lagi. Paham gimana maksud saya? Bisa difahami ngoten. Kemudian yang terakhir, ini lam alif. Nah, ini juga sering salah ini. Masih sering salah karena apa? Karena dikiranya tanda waqaf yo tandanya berhenti ngoten ya. Jadi sama seperti rambu-rambu lalu lintas, ada lampu yang namanya lampu kuning. Itu kan masuk rambu-rambu. Tetapi dia bukan apa? Bukan harus berhenti. Dia masuk dalam warna rambu, tapi dia hanya bilang hati-hati, ya kan? Bukan masuk ke dalam berhenti atau terus. Sama dengan waqaf al-mamnu ini, atau biasanya ada yang menyebutnya dengan la waqfa. La waqfa itu la artinya tidak, waqfa artinya waqaf. Jadi artinya la waqfa itu tidak boleh berhenti, ya. Jangan berhenti artinya. Lam alif itu la waqfa, jangan waqfa berhenti, ya. Atau biasanya juga ada yang menyebutnya dengan waqaf mamnu, ya. Jadi mamnu. Sering kok saya mengucap ini waqaf mamnu gitu kan, untuk lebih mudahnya jenengan menghafal. Jadi lam alif itu kalau memang jenengan berhenti di lam alif harus diulang lagi. Beda dengan short lam. Short lam tadi ketika jenengan berhenti, ya, jenengan terus tidak apa-apa. Beda dengan yang lam alif loh, nggih. Kalau yang lam alif, jenengan boleh seandainya memang benar-benar gak kuat. Aduh, saya memang benar-benar gak kuat nafas saya. Gak apa-apa berhenti di situ, tapi harus diulang. Paham? Ya. Jadi begitu. Ya, kalau short lam boleh lanjut aja, nggak usah diulang. Tapi kalau dari segi makna kepengen lebih sempurna mau diulang boleh. Beda dengan lam alif. Kalau lam alif boleh berhenti di situ kalau memang benar-benar nggak kuat, tapi harus diulang, nggak boleh langsung dilanjutkan. Paham sampai sini, nggih? Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan tidak lupa lagi. Ya, jadi mem tadi namanya la waqaf lazim, harus berhenti. Qaf lam al waqfu aula, artinya lebih baik berhenti. Kemudian jim waqaf jaiz, yang artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Titik 3 artinya waqaf mu'anaqo, artinya berhenti di salah satu titik 3 atau salah satu tanda.
Kemudian short lam artinya al-waslu aula, artinya lebih baik lanjut. Kemudian laf alif artinya waqaf la waqfa atau waqaf mamnu yang artinya jangan berhenti. Sekarang kita praktek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalikal azab. Kadzalikal azab. Nah, itu lebih baik berhenti. Tapi kalau jenengan merasa oh ini ayatnya pendek, saya masih kuat, boleh lanjut. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar. Sama? Kadzalikal azabu wal Azabul akhirati akbar. Nah, ini tandanya waqaf. Waqaf apa tadi? Waqaf lazim artinya harus berhenti. Jangan nggak boleh. Oh ini loh tinggal dikit, ya nafas saya masih bisa. Tapi memang nggak boleh. Jadi memang harus berhenti. Lau kanu ya'lamun. Kanu ya'lamun. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kalau berhenti ke yang kedua. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Nah, itu berhenti yang di pertama. Maka yang kedua harus lanjut. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Nah, paham ya? Ustazah, Ya. ini dilanjutnya di apapun itu dilanjutnya di selanjutnya di fihi itu ya. Enggak, jangan diulang dari ini lagi ya. Iya, langsung lanjut. Kan sudah berhenti di yang pertama. Kalau jenengan berhenti yang kedua ya langsung hudal lil Tapi yang muttaqin. pertama maksud saya dilanjut yang fihi itu. Iya. Jadi berhentinya harus milih salah satu. Lanjut lagi. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Ya, ini namanya waqaf apa Bu? Jim? Waqaf? Jaiz. Artinya boleh berhenti, Boleh lanjut. boleh lanjut. Jadi kalau seumpama jim yang pertama itu jenengan masih kuat, lanjut, boleh berhenti di jim yang kedua. Kok jim yang kedua masih kuat, boleh lanjut sampai akhir ayat. Oke, bersama 1, 2, 3. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Sekarang waqaf mamnu. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Nah, ini biasanya waqaf lam alif itu juga ada di ujung ayat. Itu beda lagi. Kalau itu boleh berhenti. Karena apa? Karena ada roksul ayah.
karena ada akhir ayat, karena ada tanda berhenti akhir ayat. Itu beda lagi. Nanti jenengan akan menemukan di atasnya akhir ayat itu ada lam alif kecil. Ya, paham ya? Tetapi yang tidak boleh berhenti itu lam alif yang dia berdiri sendiri di tengah. Paham? Paham. Nah, ini makanya saya kasih contoh yang ada dua-duanya. Jadi ketika jenengan berhenti di jami'ah nggak boleh. Kalau emang terpaksa nggak kuat, ya harus diulang. Paham ya? Oke, sekarang yang terakhir ya ini al-waslu ulang. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ini namanya itu sebenarnya panjang. Nih, kurang layarnya. Yuk, 1, 2, 3. Qul innamal Ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ya, kebetulan ada bacaan gharib namanya apa? Ada bacaan gharib apa? Kebetulan ana sifir. Ya, ana itu semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jadi jangan ada yang membaca panjang. Ini ketika jenengan baca di indallah, qul innamal ilmu 'indallah. Boleh. Langsung wa innama ana nadhirum mubin. Seperti itu, Bu. Boleh. Karena tidak ada larangan, hanya lebih baik ketika diterus. Sampai sini paham? Oke. Coba lam alif tadi wakaf yang mim dari sini. Yang mim tadi namanya wakaf apa? lazim. Wakaf lazim. Harus berhenti. Kemudian qaf lam namanya apa? Al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Artinya lebih baik berhenti. Kemudian yang jim namanya wakaf jaiz. Artinya boleh berhenti di salah satu. Boleh berhenti, boleh terus. Oh, yang jaiz. Yang jaiz. Kemudian titik 3 namanya wakaf apa? Wakaf Mu'anaqo. Artinya boleh berhenti di salah satu tanda. Kemudian shad lam namanya al-waslu aula. Artinya lebih baik terus. Kemudian lam alif artinya wakaf mamnu atau wakaf la wakfa. Artinya jangan wakfa, berhenti. Alhamdulillah kita sudah mereview kembali dan mempraktikkan kembali apa itu tanda wakaf, yakni rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita yang langsung belajar di studio maupun yang melalui media sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.